Allah ingatkan kami apa yang terlupa, ajarkanlah yang tadi ketahui, izinkan kami membacanya siang dan malam, sepanjang siang dan malam. Jadikan ia penolong kami, ya Rabbal Alamin. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani fitarini amin. Kajian kita masih tentang memotivasi bawahan, memotivasi karyawan, memotivasi orang-orang yang kita pimpin. Ini kajian kita yang ke-21 adalah bagaimana kita wajib memotivasi bawahan, memotivasi yang dipimpin, yang kita pimpin. Kalau kemarin kita membahas bagaimana bawahan bisa membuat frustasi terhadap pemimpin. Kita pemimpin harus bisa memotivasi yang dipimpin. Limadza yajibu alaika antahfiza mar'usika. Kenapa Anda wajib memotivasi bawahan? Limadza, kenapa wajib alaika bagi Anda antahfiza mar'usika, untuk memotivasi bawahan Anda. Hunaka sinfun minal mudirin wal qadati la yarau ahamiyata fi tahfizi mar'usihim. Di sana ada sekelompok direktur dan pemimpin yang tidak bisa melihat pentingnya motivasi bawahan. Gunakan di sana sinfun, ada kelompok minal mudirina, dari direktur wal qadati, dan pemimpin, la yarawna, yang tidak melihat siapa, sinfun minal mudiri, tidak bisa melihat ahamiyatan, akan lebih pentingnya fitahfizi mar'usihim, dalam memotivasi bawahannya mereka. Yang zuruna ila muadzofihim ala annahum fi nikmatin tastahiqu syukra li mujarradi annahum ya'maluna ladaihim. Mereka hanya melihat kepada pekerja-pekerjanya, bahwa sesungguhnya pekerjanya itu dalam keadaan nikmat yang harus disyukuri,
masih banyak yang harus disyukuri karena mereka kerja padanya. Jadi banyak direktur atau pemimpin, ketua-ketua itu melihat bahwa karyawannya atau bawahannya itu dalam keadaan senang, nikmat, yang harus mereka bersyukur karena mereka bisa kerja pada dia aja sudah hebat, sudah bagus gitu. Jadi banyak pemimpin mikirnya begitu. Ketika mikirnya kayak gitu, itu saya yakin kinerja yang dipimpin nggak akan baik, nggak akan produktif, nggak akan efisien, nggak akan punya motivasi. Yang zuruna, mereka melihat siapa sinfun mudirin, melihat ila muadzofihim pada karyawannya, sinfun minal mudirin ala anahum, sesungguhnya karyawan itu finikmatin dalam keadaan nikmat, tastahiku yang hendaknya asyukro, yang seharusnya asyukro untuk mensyukuri limujarroti anahum, karena hanya karena mereka itu maluna bekerja, siapa mereka bekerja ladaihim untuk mereka sinfun minal mudirin wa ghairuhum yajlisu waqad qayyadatuhu al-batalah. Nah, ini bahkan akan begitu. Wa ghairuhum yajlisu, lainnya hanya duduk saja, rokokan, main catur. Waqad qayyadatuhu al-batalah, dan kadang-kadang hanya mengikuti atau mengikat pengangguran. Waqad qayyadatuhu, dan kadang-kadang mengikat padanya, mengikat al-batalah akan pengangguran. Orang kalau sudah dianggap kayak gitu oleh pemimpinnya, biasanya orang itu malah cuma mencuri-curi untuk tidak bekerja keras, nganggur, rokokan, main catur, ndopoan, itu biasanya tidak mempunyai etos kerja. Karena apa? Sudah dianggap oleh pemimpinnya dengan anggapan yang salah. Anggapan apa? Anggapan annahum fi nikmatin tastahiqu syukra li mujarrati annahum ya'maluna ladaihim. Itu. Mereka harus bersyukur, kan mereka kerja untuk saya. Nah, pimpinan yang berpikir kayak gitu itu akan membuat ini wa ghairuhum yajlisu wa qayyadatuhu al-batalah, akan membuat itu. Wa hadza fi haqiqatil amri syai'un mu'assafun. Ini wa hadza fi haqiqatil amri syai'un mu'assafun. Ini pada faktanya yang kayak tadi itu, pemimpin yang menganggap bawahannya, ya untunglah mereka bisa kerja di saya, kayak gitu. Sesungguhnya hakikatnya, faktanya syai'un mu'assaf, itu sesungguhnya sangat disayangkan. Syai'un mu'assafun, sesuatu yang disayangkan. Wahada, bermula hal ini fil hakikati
fi hakikatil amri, pada hakikat nyatanya itu syai'un, hal-hal mu'assafun, yang disayangkan. Sayang kalau ada pemimpin punya pikirannya kayak gitu. Anda jadi pemimpin, yang dipimpin itu dibilangin Anda, lu bersyukur deh kerja sama gue, ini udah gue bayar. Itu kalau ngomong kayak gitu pada yang dipimpin, ya udah, itu dia melek tapi nggak kerja. Itu dia datang tapi kerjanya nggak produktif, main aja. Sesungguhnya karena apa? Karena sesungguhnya nggak senang kerja di situ, digituin. Itu. Nah, setiap orang di bawah kita itu butuh motivasi, wajib dimotivasi. Itu. Walladzi yaf'alu saksun qad ghutiya al-ghurura an ainahu falam yastati'u ru'yatan haqiqatan hamatan jiddan. Walladzi yaf'aluhu saksun, dan bermula hal-hal yaf'alu, yang melaksanakan pada ladzi, siapa, saksun, seseorang, qadrutia, telah menutupi, al-ghurur, akan kesombongannya, menutupi ainahu, pada kedua matanya sakhs, falam yastati, dan tidak mampu, siapa sakhs tidak mampu, ru'yatan hakikatan hamatan jiddan, akan melihat kenyataan yang penting sekali, Jadi kalau model yang kayak tadi, pemimpin kayak tadi, itu mu'assaf, disayangkan. Seseorang yang melakukan itu tadi, model kayak tadi, itu berarti pemimpin orang yang matanya tertutup, ghutiyal ghurur, akan kesombongan. Jadi pemimpin yang kayak gitu, itu sesungguhnya pemimpin yang sombong. Lo kan udah bayar. Oh iya, sombong itu. Matanya tertutup oleh kesombongan, yang tidak mampu melihat hal-hal yang sangat penting sekali dalam nilai-nilai kepemimpinan, dalam memimpin suatu kelompok orang. Wahia anna muwadzafi hum ahadu ahammi tharawati. Ini kenapa disebut penting motivasi kepada orang-orang yang kita pimpin, harus dimotivasi, karena wahia bermula ru'yah yang hakikoh hamah jiddan, bahwa ana muwadzafi, sesungguhnya karyawan, bermula karyawan itu ahadu ahammi tharawati, adalah salah satu hal kekayaan terpenting. Jadi karyawan itu kekayaan yang terpenting, yang dipimpin itu kekayaan yang terpenting. Jangan disia-siakan, jangan dikata-katakan, kata-katain yang kurang tepat. Hum tharwat, ahammu tharwati,
wa antahfizahum, dan hendaknya memotivasi kepada muwadzafin yudafi'uhum ilal amali, maksudnya mendorong, memotivasi, mendorong ilal amali, untuk bekerja, wal intaji, dan berproduksi, bisyaklin afdolin, dengan cara yang baik. Jadi kalau kita punya bawahan jangan dianggap robot, jangan dianggap mesin, tapi mereka ahadu ahami tharawati, mereka adalah salah satu hal yang terpenting, karena itu sebagai wealth, kekayaan. Kalau Anda nggak punya mereka, karyawan, nggak punya bawahan, ya nggak ada disebut Anda sebagai pemimpin. Nggak bisa. Maka menjadi penting. Nah, ketika demikian, wa antahfizahum, harus Anda bisa memotivasi mereka. Memotivasi, mendorong ilal amali wal intaji bisyaklin afdolin. Bagaimana mendorong bekerja dengan baik. Yang banyak ini kalau merasa jadi karyawan, merasa jadi pekerja, itu mencuri-curi, tidak mau menggunakan tenaga dari Allah dengan baik. Itu yang salah juga. Karyawannya kalau ada seperti Anda, jadi orang yang dipimpin, ngumpet-ngumpet untuk cari-cari alasan agar tidak kerja dengan baik. Itu salah juga. Karena sesungguhnya ketika kinerja kita itu baik, kinerja kita itu nggak usah ngomong, kita orang baik itu kelihatan. Nanti riwayatnya kita mau apa tetap akan jadi orang baik itu. Wadani azizil qari usawwiq laka khamsata asbabin taj'alu min amaliyatit takhfizi amrun balighul ahamiyah. Mari coba izinkan azizil qari, pembaca yang budiman, bahwa usawwiq laka khamsata asbabin, aku akan memasarkan kepadamu khamsata asbabin, akan 5 sebab, taj'alu min amaliyati tahfizi, yang menjadikan 5 sebab dari min amaliyati tahfizi, dari praktek motivasi. Praktek motivasi berupa amrun balighul ahamiyah, hal yang sangat-sangat penting. Jadi menurut musannif kitab ini, memberi motivasi kepada yang dipimpin oleh kita itu amrun balighul ahamiyah, amrun balighul ahamiyah, amru balighil ahamiyah, hal yang sangat-sangat penting. Ini min amaliyatit tahfiz amru balighil ahamiyah, hal-hal yang sangat penting. Kata pengarang kitab ini, musannif, ada 5 hal penyebab
penyebab yang membuat Anda harus memotivasi karyawannya, bawahannya yang dipimpin Anda. Harus dimotivasi karena ada 5 hal penyebab. Ini 5 hal penyebab ini harus Anda ketahui satu persatu. Kenapa kok menjadi butuh untuk memberikan tahfiz, motivasi. Yang pertama dari 5 hal itu, al-intima'u, memiliki, rasa memiliki. Bawahan yang dipimpin harus mempunyai rasa memiliki. Al-intima nomor 1. Nomor 2, al-iltizamu bil mawa'idi, yaitu komitmen pada janji atau pada daftar jadwal. Komitmen terhadap jadwal yang sudah ditetapkan. Nomor 3, ada aliyul jaudah, kinerja berkualitas tinggi. Nomor 4, tasdirul mas'uliyah, untuk mengeluarkan, mengekspor tanggung jawab. Nomor 5, halatun amatun hayawiyatun, kondisi umum yang vital. Nah ini kenapa mereka harus dimotivasi, karena agar nomor 1, kita akan bahas satu-satu dari 5 hal ini. Nomor 1, al-intima'u, rasa memiliki. Hada ahadu ahamil asbabi wa aqwaha. Ini adalah salah satu hal yang terpenting dari sebab dan hal yang terkuat dari sebab, yaitu al-intima, rasa memiliki. Hadza bermula al-intima itu ahadu ahamil asbabi, salah satu hal sebab yang terpenting, wa aqwaha, dan sebab yang paling kuat. Wa inna muadzaf yash'uru bil intima'i lisyirkatika, dan sesungguhnya karyawan Anda itu yash'uru, merasa, siapa muadzaf, bil intima'i, dengan rasa memiliki, lisyirkatika, pada perusahaan Anda, pesantren Anda. Bagaimana yang dipimpin oleh Anda itu mempunyai rasa memiliki, harus. Jadi kalau mempunyai rasa memiliki, itu ada hal-hal yang kurang akan cepat dibetulin, hal-hal yang rusak akan cepat dibenerin. Itu nomor 1. Wa yu'aduha, dan menghitungnya, juz'un minhu, wa yu'aduha, dan menghitungnya, siapa muadzaf, menghitung dirinya juz'an minhu, sebagai bagian dari syirkat. Nah, Anda harus motivasi mereka mempunyai rasa kepemilikan, rasa memiliki pada organisasi kita ini, namanya al-intima.
Wa madzafun la yajibu at-tafrid fihi bi ayyi syaklin minal ashkal. Wa bermula muadzaf itu muadzafun karyawan, la yajibu yang tidak wajib apa, at-tafrid itu tidak boleh ditinggalkan fihi dalam muadzaf, tidak boleh ditinggalkan fi dalam muadzaf bi ayyi syaklin minal ashkali, dengan cara apapun. Al intima, rasa memiliki, tidak boleh ditinggalkan oleh karyawan, oleh bawahan kita, oleh orang yang kita pimpin. Jadi kalau orang yang kita pimpin kok merasa memiliki, rasanya kita nggak perlu instruksi, menyuruh mau ngapa saja. Bi ayyi syaklin minal ashkali, dengan cara apapun. Itu sudah nggak perlu suruh. Wal intima'u la yatakawwanu ladal muadzafi illa idza sya'ara bitakhfizi wat taqdiri. Lah ini, rasa memiliki itu tidak terbentuk, la yatakawwanu, tidak terbentuk pada karyawan, kecuali karyawan atau bawaan kita, illa idza sya'ara bitahfizi wa taqdiri, kecuali dia merasa termotivasi dan dihargai. Kenapa dia termotivasi? Karena dihargai. Itu. Nah, kita pemimpin, semua pemimpin harus mampu dan bisa menghargai yang dipimpin. Karena ketika kita menghargai yang dipimpin, kita hargai, mereka akan merasa bitahfiz, merasa termotivasi kerja di situ. Wal intima'u, bermula rasa memiliki itu, la yatakawanu, tidak terbentuk ladal muadzafi, bagi para yang karyawan atau yang dipimpin, illa idza syara, tidak terbentuk kecuali ketika dia merasa bitakfizi, untuk termotivasi, wa takdiri, dan dihormati. Wa tafizu qad la yakunu madiyan bahtan, wal mar'usu yataju ila takfizi nafsiyin. Nah, ini penting, harus paham jadi pemimpin ini. Wa tafizu la yakunu madiyan bahtan, fal mar'usu yahtaju ila tahfizi nafsiyin, ila tahfizin nafsiyin. Motivasi itu tidak hanya materi saja yang untuk motivasi kerja itu, tidak hanya materi, tapi yang dipimpin itu membutuhkan motivasi berupa psikologi, jiwa, dipuji, dihargai, nggak diomongin terus, disentuh keluarganya, anaknya. Jadi nggak hanya dikasih duit terus Anda udah hebat mentang-mentang, enggak. Orang tidak hanya butuh uangnya, tapi termasuk butuh penghargaannya orang itu. Pemimpin itu menghargai apa enggak terhadap orang yang dipimpin. Watafizu, bermula motivasi itu qad la yakun, kadang tidak membutuhkan, tidak ada itu madian bahkan hanya
murni materi, tidak. Murni materi, madian bahkan hanya murni materi. Fal mar'usu, bermula orang yang dipimpin, itu yahtaju, membutuhkan siapa mar'us ila tafizin, membutuhkan pada motivasi nafsiin yang secara psikologi harus, kebutuhan harus dipenuhi, kebutuhan psikologi juga harus dipenuhi. Jangan cuma memikirkan kebutuhan materi saja. Orang butuh dua hal. Maka dalam rukun al-jam'u baina maslahatin madiyatin wa maslahatin ruhiyatin, harus bisa menyatukan antara kemaslahatan materi dan kemaslahatannya psikologi. Itu ya syuru bitaqdirika lima yubadhiluhu, yas'uru yang merasakan pada takfiz nafsi, bitaqdirika karena penghargaan Anda, penghargaan lima pada hal-hal yubadhiluhu yang untuk ia lakukan, pada untuk apa yang ia lakukan. Wayataju, dan membutuhkan litaqdiri madi, untuk nilai sebuah materi, perkiraan finansialnya. Litaqdiri madi, perkiraan finansial atau nilai sebuah materi. Walaisa, dan tidak ada bidorurati kabirin, bidorurati dengan walaisa bidorurati kabirin, belum tentu materi itu besar. Jadi ketika Anda sudah termotivasi secara psikologi, senang bekerja, senang berorganisasi, senang menyantri di pondok ini, di pondok itu bukan karena murah mahalnya materi yang diberikan saja, tapi karena psikologinya menerima. Ya, saya senang di sini walaupun sesuatunya murah, itu apanya itu karena sudah tarikan sebuah psychological effect. Yu'akidu lahu annana su'ada bihi wa bima yuqaddimuhu li syirkati. Yu'akiduhu, meyakinkan la, yu'akidu, meyakinkan lahu pada Rois annana su'ada bihi, sesungguhnya aku baik-baik saja, wa bima yuqaddimuhu lisyirkah, dan hal-hal yang didahulukan atau diperkenalkannya lisyirkati pada perusahaannya. Annana su'ada bihi wa bima yuqaddimuhu lisyirkah wa yataju litaqdiri madiyin wa laysa biduraratin kabir. Yu'akidu lahu annana su'ada bihi, tapi harus bisa meyakinkan materi-materi yang diberikan walaupun nggak besar, kalau itu sudah termotivasi secara psikologi, kita harus bisa melihat dia mengatakan annana su'ada bihi,
bahwa kita ini atau yang dipimpin ini bisa suada, senang. Wa bima yuqaddimu lisyirkah, dengan apa-apa yang diberikan dari syirkah atau untuk syirkah. Jadi ketika senang, maka Anda akan memberikan bima yuqaddimu lisyirkah. Anda akan memberikan hal-hal yang terbaik. Itu pasti kalau sudah senang. Itu motivasi kenapa harus dimotivasi dengan motivasi al-intima, rasa memiliki. Rasa memiliki penting karena nanti tidak perlu digebukin, dipecutin dengan apa, dia akan lari sekenceng-kencengnya, kerja sebanyak-banyaknya untuk company kita. Nomor 1, al-intima. Nomor 2, al-iltizamu bil mawa'idi. Bagaimana harus dimotivasikan tentang menepati janji, menepati jadwal, ketepatan waktu. Itu al-iltizam bil mawa'id, ketepatan waktu. Udah rasa memiliki, disiplin tepat waktu. Al-muwadzaful ladzi tamma tahfizuhu bi syaklin jayyidin qallama yataghayyab an amalihi. Nah ini, kalau ada orang yang kita pimpin, baik itu pekerja, karyawan atau siapa, yang ia sudah mendapatkan motivasinya sempurna dengan cara yang baik, maka dia akan sedikit mangkirnya, absennya akan sedikit. Qallama yataghayyabu an amalihi, itu akan sedikit absennya. Al-muwadzafu bermula karyawan atau bawahan alladzi tamma yang telah sempurna tahfizuhu, motivasinya ladzi bisyaklin jayyidin, dengan cara yang baik. Qallama yataghayyabu, maka akan sedikit atau tidak akan mangkir anamalihi, dari kerjanya muwadzaf. Yata'akhir, atau tidak akan terlambat anil khuduri, dari datangnya nggak akan terlambat. Inirtibat, sesungguhnya hubungannya karyawan bila amali, dengan pekerjaan itu ja'alahu, menjadikan pada karyawan, menjadikan yang zuru, melihat ala annama yuqaddimu, sesungguhnya hal-hal yang telah dikasihkan pada karyawan itu juz'un min itsbatihi, bagian dari penegasan dirinya. Juz'un min itsbatihi, bagian dari penegasannya, lidzatihi, pada dirinya. Jadi kalau dia sudah merasa termotivasi, maka dia akan ngerasa yang saya kerjaan ini sudah bagian dari kita. Bagian dari kita, kalau ada kurang-kurang pasti akan dibetulin, nggak usah disuruh-suruh. Kalau ada salah-salah dibenerin, dilurus, itu pasti gitu. Hatta la yughayyibu an amalih, karena dia sudah connect irtibat bila amali, ja'alahu yang dhuru ala annama yuqaddimuhu juz'un min itsbatihi lidzatih. Itu watajannabu, dan dia akan menghindari ayyata akhara, untuk terlambat. Orang kalau udah termotivasi akan menghindari untuk terlambat. Yughayyibu atau ghaib,
tidak hadir anamalihi dari ayahi buat atau ghaib, tidak hadir anamali dari pekerja, hatta layahibu sehingga tidak hadir an mudmarihi dari jejaknya, tidak hatta layariba an mudmarihi sehingga tidak menghilangkan jejaknya, alladzi yabda'u wa yajidu nafsahu fihi, yang ia ciptakan, yabda'u wa yajidu dan menemukan nafsahu pada diri sendirinya, fihi di dalamnya. Jadi kalau orang sudah merasa memiliki, ditambah iltizam bil mawaqit, mempunyai ketepatan waktu, jadwal, sudah termotivasi itu, orang itu tidak akan ngumpet-ngumpet lari kabur, tidak akan banyak absen, banyak nggak masuk gitu, tidak akan begitu. Itu motivasi yang kedua. Motivasi yang ketiga ada unahaliyul jaudati, kinerja berkualitas tinggi. Nah, ini harus dimotivasi karena alasannya bisa kalau ada motivasinya, kinerjanya punya kualitas tinggi. Kinerja kualitas tinggi, laisa faqat ala sa'idil ada'il amali, tidak hanya karena kinerja yang praktis, itu tidak, bal asuluk asyahsyi, tetapi juga perilaku pribadi. Nah, ini ada aliyul jauzah, ada aliyul jauzah itu kinerja berkualitas tinggi. Kalau udah termotivasi, kinerjanya kualitas tinggi. Lah, memotivasinya, ya memotivasi agar berkinerja kualitas tinggi. Nomor 3, laisa faqat, tidak hanya ala sa'idil ada'il amali, tidak hanya kinerja praktis saja, tidak, bal al-suluk as-saksi, tetapi juga perilaku pribadi. Perilaku pribadinya dilihat, nggak hanya kerjaannya doang. Kadang kerjaannya kelihatannya aktif, bagus, tapi belum tentu suluknya bagus, perilakunya bagus. Nah, kalau perilakunya nggak bagus, walaupun kerjanya bagus, sudahlah, jelek itu. Wala alaqatul ijtimaiyah, dan termasuk hubungan sosial bainal muadzafin, antara para karyawan-karyawan, wa ba'dihim, dan sebagiannya. Wa bainal muadzafin, dan antara karyawan-karyawan, ulama'i wal umala'i, dan pekerja-pekerja alladzi yata'amaluna ma'hum, yang bekerja sama dengan mereka. Itu harus dilihat, suluknya harus dilihat. Tidak hanya bekerja kerasnya yang dilihat, tapi sulukis saksi, perilaku seseorang itu dilihat. Nah, perilaku yang tentang apa? Bisa tentang alaqat al-ijtimaiyah bainal muadzafin, antara hubungan dengan karyawan, hubungan dengan atasan, hubungan dengan bawahan, hubungan dengan sesama teman. Itu harus dilihat, orangnya baik enggak, bisa senyum apa enggak, bisa berteman apa enggak, bisa saling memberi apa enggak, atau minta terus ke temannya. Nah, walau umala alladzi yata'amaluna ma'hum. Lihat juga mereka konektivitasnya, hubungannya dengan teman-teman kerjanya. Kalau itu baik, insya Allah akan baik. Itu nomor 3. Nomor 4, tasdirul mas'uliyah,
mengekspor tanggung jawab. Jadi yang tadinya tanggung jawabnya kita pemimpin, kita kasihkan kepada dia. Itu mengekspor dari tanggung jawab kita menjadi tanggung jawabnya yang dipimpin. Pemimpin harus mampu itu, dan pemimpin harus bisa memotivasi itu. Tanggung jawab kita kasihkan ke dia. Tasdirul mas'uliyah. Wa aqsudu biha ja'lu kulli muadzafin yas'uru bil mas'uliyah tijahal amali. Maksudnya, wa aqsudu, dan aku bermaksud biha dengan tasdirul mas'uliyah, maksudnya la kulli muadzafin, menjadikan tiap-tiap pekerja yas'uru, merasa bil mas'uliyatin, dengan tanggung jawab tijahal amali, atas pekerjaan itu. Jadi bagaimana setiap orang yang dipimpin mempunyai tanggung jawab sendiri. Watarkizu ala hadafi alladhi ya'malu min ajlihi, dan fokus ini, watarkizu, dan fokusnya muadzaf alal hadafi, pada tujuan alladhi ya'malu, yang ia bekerja, min ajlihi, atas karena tujuan. Jadi agar dia fokus kerja untuk mencapai tujuan. Wasyuru kulli wahidin, bermula perasaan tiap-tiap satu minum dari mereka muadzafin, bi'anau, karena sesungguhnya merasa termotivasi itu juz'un hamun, bagian yang terpenting, fi tahqiqi ahdafil muassasah, dalam merealisasikan tujuan lembaga. Jadi lembaga yang kita ada di dalamnya, baik NU, Muhammadiyah, Al-Wasliyah, atau